Tunggu. Di kisah para rasul ini kan sangat jelas Iya. bahwasanya dia menuliskan tentang rasul-rasul. Ya kan? Iya. Benar nggak? Nah, sedangkan dia mengakui bahwasanya Saulus ini adalah nabi. Iya. Tunggu, saya lihat lagi. Kisah Percaya para enggak Rasul. kepada Lukas? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ini bedanya nggak ada dia katakan seperti itu. Masa sih? Beda Ya. cetak lagi. Salah cetak mungkin. Pada waktu itu dalam JNIA kisah para rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ini tidak ada kata-kata dia nabi gitu. Lalu apa dia? Kalau bukan nabi di situ? Nah, bentar. Cleaning service. Ini kan wilayah Herodes dan Saulus. Ya, yang di sini kan yang dikatakan sini kan ada beberapa Di nabi. Antioquia. Iya, Di Antioquia mengajar setahun, di sana siapa? mengajar di dalam jemaat di Antioquia kan. Ya, Ada. siapa yang ngajar di situ? Siapa? Di Antioquia itu ada nabi dan pengajar. Nah, di situ ada Namanya siapa? Saya nggak tahu siapa namanya. Coba di kisah para rasul 11 apa yang tertulis di sana? Karena saya nggak pernah baca ini. Yang Saulus. nomor Ini kan tulisan Lukas. di nomor Lukas berapa, Bang? kan? 26. Kisah para rasul 11 nomor 26. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, Nah, siapa di Antioquia mengajar? siapa ini yang antar di Baca Antioquia? 25-nya. Oh, Judul perikopnya apa? Barnabas dan Paulus. judul perikopnya Barnabas dan enggak Barnabas di sini. Oh ya, Barnabas dan Saulus. Ya. Jadi yang pertama kali disebut Kristen itu adalah murid-murid Nabi Saulus di Antioquia. Selesai. Tunggu. Anda itu termasuk umatnya Saulus, meskipun Anda tolak. Karena yang disebut Kristen itu pertama kali adalah pengikut Nabi Saulus. Nabi ya kok udah. ditolak, Bang? Ya udah, saya ganti aja pengikut Yesus gitu aja udah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Tunggu, sebentar. Saya masih baca juga ini. Tunggu, saya tengok lagi. Silakan saudara. Saya nggak mau nipu diri sendiri, bodoh kali lah nipu diri sendiri. Tadi Anda mengatakan pertama nggak ada Saulus disebutkan, mata Anda membaca S-A-U-L-U-S, ulus, ya kan? Kemudian Ulus. Anda membaca lagi Barnabas dan Saulus di Antioquia. Di situ murid pertama disebut Kristen. Siapa yang ada di sana? Saulus di Antioquia bersama siapa? Dengan Barnabas. Anda mengatakan tidak. Aku ganti aja di situ. Aku menjadi pengikut Yesus.
itu Anda sedang menipu diri Anda. Yang tertulis berbeda, Anda ingin menutup mata dengan yang tertulis itu dengan menggantikannya. Saya anggap aja itu adalah Yesus. Apakah Anda tidak sedang menipu diri Anda? Bentar ya. Sebenarnya Bang Juma gitu ya. Ya, silakan. Dewa mendengar percakapan Bang Juma dengan Bang Noah itu bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Saulus, bukan pengikut Lukas, Bom. tetapi pengikut bom yang benar. Dan yang perlu Bang Noah di sini tahu ya, Bang Noah ya, perlu Bang Noah di sini tahu, kalau pengen tahu silsilah mengenai soal bom itu bukan Yahudi, tetapi garis silsilah bom itu sampai kepada Firaun. Silakan tanyakan. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi abang bilang siapa tadi? Oh ya, Saulus Paulus ya, Paulus. Ya. Oke. Oke, bentar. Sabar Bang, sabar. Duar. Nomor 30, hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dan perantaraan dengan perantaraan Barnabas dan Yesus. Saulus. Allahu Akbar, Masya Allah. Asyhadu. Oh enggak, belum Bang, enggak. Oh, belum gurunya. Besok ya. Jadi gini, oke. Tadi gimana tadi tema kita pembahasan yang terakhir ini? Saulus Anda tolak, tapi Lukas mengatakan gurunya itu adalah nabi. Dan gurunya inilah yang mendapat murid gurunya inilah yang pertama-tama disebut Kristen. Ya, oke. Jadi gini, tadi Abang Juma bilang kenapa kamu percaya sama Injil Lukas tetapi tidak percaya sama kitab Guru. kisah para rasul. Kisah para rasul. Padahal yang nulis itu memang sama-sama satu oknum ya, satu orang kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau kitab para rasul ini ditulis tujuannya itu untuk menyajikan menyajikan sejarah gereja mula-mula setelah Yesus Ya. tidak ada kan gitu. Itu tujuannya Lukas. Ya. Lukas pun kan sahabatnya Paulus kan begitu. Berarti Sedangkan ya Injil Lukas itu ditulis itu untuk mengulang kembali apa yang sudah tertulis di Matius dan Markus. Dan itu yang ditulis di dalam Injil Lukas itu ya kitab penyucian gitulah kita bilang kan gitu. Makanya kalau kisah para rasul ini memang diyakini bahwasanya kitab para rasul ini seperti lanjutan lah dari Injil Lukas. Tetapi sebagian Kristen juga menentang ini karena bisa seperti kayak ada pemisah gitu karena kisahnya sudah berbeda lagi gitu. Jadi kalau memang masalah Kristen mula-mula itu tadi pas di Antioquia ya, itu gurunya ada Barnabas dan Paulus. jadi murid siapa yang pertama kali disebut Kristen? Murid mereka siapa yang ngajar tadi di sana? Siapa? Siapa tadi yang ngajar di sana? Paulus dan siapa namanya? Sama Barnabas. Di mana tadi itu Bang? Ayatnya itu? Kisah para Rasul 11. Kisah para Rasul 11. Ayat berapa tadi? 26.
11 ayat 26 ya. Tunggu bentar. Yang ada kata Satu Kristen. perikop aja baca. Dari data nomor 19 sampai nomor 30. Enggak usah, Bang. Itu satu perikop itu. Ya, mereka tinggal bersama dengan jemaat itu satu namanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, berarti Coba. memang ya. Ini Coba di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. 24 ayat 5. Iya. Yeah. Telah nyata pada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Siapa yang dimaksudkan di sini menurut Abang? Paulus. Dari sekte orang Nasrani. Oleh karena itu Dia kan bukan dari sekte, dia tokoh. Tokoh artinya pendiri dari agama Nasrani. Makanya di Antioquia murid-muridnya disebut Kristen. Ya. Jadi yang mendirikan kemudian agama Kristen pertama kali tokohnya adalah Saulus, Nabi Saulus dari Tarsus yang mendirikan Katolik dan seterusnya. Oke, Iya, kalau kelar ya. Katolik itu tidak disebut Kristen, Bang. Katolik ya. Duluan mana yang di Antioquia bersama Paulus dengan Katolik? Lebih duluan Saulus. Iya. Berarti beda lagi Katolik dong. Siapa lagi yang mendirikan itu? Beda lagi berarti. Iya, buktinya sampai sekarang Katolik itulah yang ada di Vatikan itu kan. Kalau Paulus. Kristen di mana pusatnya? Kristen. Nggak di Vatikan, Bang. Lalu di mana pusatnya Kristen itu? Itu Katolik loh, Bang. Yang di Vatikan itu. Iya, Yang dipimpin kalau oleh Kristen sendiri langsung pusatnya di mana? nggak tahu saya, Bang. Coba telepon Pak Bom Bom. Ngapain telepon dia, Bang? Dia pun bodohnya. Enggak, dia suka open cam itu baru tutup mata, dia ikat matanya. Iya Gurunda, bener. Kadang nantangin juga Gurunda, nantangin siapa Muslim yang sanggup debat dengan saya tutup mata 200 ayat gitu katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, Bung. Jadi memang kalau berbicara itu tadi apa namanya? Masalah mula-mulanya disebut Kristen itu yaitulah murid-murid Yesus, murid-murid siapa? Murid-murid Saulus dan Barnabas. Betul. Tetapi kan artinya kan Bang, arti Kristen itu kan bukan pengikut Paulus atau Siapa bilang? Barnabas. Siapa bilang? Paulus itu disebut Kristus juga, Bung. Ya, yang sebut dia Kristus ya mungkin dirinya sendiri kan gitu. Iya betul, pintar juga anak ini. Jadi kita ambil intinya gitu. Abang cari di Google juga, abang Apa itu? googling juga, Kristen itu artinya pengikut Kristus kan gitu. Pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Paulus. Bukan pengikut Jadi yang Yesus orang tahu- Kristus. Kayak salah, jangan kayak Bom Bom. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus Kristus, bukan. Pengikut Kristus. Siapa Kristusnya? Ya Saulus. Ya. Bukan Saulus lah Bang, itu kan dia sendiri yang menyatakan. Iya, tapi kan murid pertama kali di Antioquia yang disebut Kristen. Muridnya Yesus tidak pernah disebut Kristen. Murid Paulus lah yang Ya. disebut Kristen. Iya, tetapi arti Kristen itu kan pengikut Kristus. Iya, Kristus itu kan Paulus. Buktinya pengikutnya yang disebut Kristen. Kristen itu kan maksudnya pengikut Kristus. Nah,
Siapa yang pertama kali digelari Kristen? Ya pengikut Paulus. Pernah nggak Paulus mengaku Kristus? Pernah. Di mana dalilnya? 1 Korintus 11 nomor 1. Berarti Kristen sama dengan pengikut Paulus Kristus. Gitu loh Bang. Ya enggak lah bang. Loh kok nggak pula? Jadi itu di kisah, ya enggak lah. Kenapa bisa enggak? Jadi karena gini, di kisah para rasul juga kan tadi abang bilang digunakan apa namanya, di kisah para rasul 11 ayat 26 tadi, disitulah pertama kali disebutkan Kristen gitu kan. Sementara pada saat itu yang belajar di situ juga kan ada murid-murid Yesus. Di mana? Jadi apa, di Antioquia. Kok ada murid Yesus? Jadi arti Kristus ini kan yang diurapi. Sementara kan Paulus kan tidak diurapi. Apa itu? Diurapi itu maksudnya apa? Diurapi itu ya mana ya menjelaskannya ya. Diurapi itu maksudnya apa? Tunggu ya, kayak mana ya menjelaskannya ya. Yang diurapi ini ya seperti yang diberkati lah gitu. Gitu. Seperti yang diberkati. Paulus enggak diberkati gitu. Enggak. Oh, Siapa yang memberkati dia, Bang? itu dia. Ananias mungkin? Tapi Paulus itu pernah bertobat loh dari mengajarkan ajaran Kristen. mengurapi dia. Paulus pernah bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di mana datanya, Bang? Kisah para Rasul 21. Apa dibilang? Bacalah Kisah Rasul 21 nomor 27 sampai 30. Bentar ya. Kalau bom-bom diberkati nggak bang? Bang Juma, bom-bom. Diberaki kalau dia sama ayam. Bisa Puas aja nih, sekali. Bang Jum Puas Jum, lu, Bang puas. Jum Jum. Kayaknya punya dendam pribadi sama bom-bom ya. Enggak, lucu aja. Saya lagi pesan boneka. Ayat Bang berapa Noah? tadi, Bang? Barusan ada anak Batak Gurunda di bawah, tapi dia nggak minta naik sih. Mau ngapain dia? Dia bilang di bawah, pengecut ikuti aja Nabi dari gua. Wah, itu kalau ngomong di depan saya sumpel itu mulutnya pakai jempol kayaknya. Dewa yang turun, naikin. Ya, Dewa izin pamit, Dewa turun. Udah Izin enggak, dia enggak ada. Udah lari. Udah Siapa lari. tahu, Bang. Siapa tahu. Ya, izin Udah lari. pamit Bang. Mana ada orang Daripada nggak ada. Dewa stres Bang. Terakhir Daripada kupermalukan Dewa waktu itu. Siapa Udah, tahu yang gitu ya. menghujat nggak usah ditanggapi, Bang. Yang kupermalukan itu Yesus menaklukkan dirinya. Ada kan? Jadi Yesus nggak usah. Iya, betul. Menghujat itu nggak usah ditanggapi, biar aja nasionalisme aja, kita biarkan aja. Iya betul. Iya, Siap. biarkan aja Tuhan yang menghukum, Bang. Capek Abang nanti Tapi lebih- marah-marah emosi, Abang juga nanti yang Bang Noah, lebih baik Oh, ngadepin penghujat daripada ngadepin orang ngeyel. Iya. Beneran gua mah. iya, nanti Abang jadi gila sendiri, jadinya stres sendiri ngadepin dia gitu. Abang diskusi sama Bang Juma. Ini yang stres kami umat muslim loh, Bang. Yang stres kami umat muslim. Abang mangga enak. Kami berakal gitu. Kenapa Bang stres ya, Bang? Allahu Akbar.
Coba saudara baca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Di situ Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran menyembah kepada Yesus. Bertaubat dia betul-betul Saulus ini. Aduh. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan dirinya. Astagfirullahalazim. Sampai nomor 26. Paulus Dia bukan mengatakan dia bertobat karena dia tidak karena mengajari ajaran Yesus. lah, Anda coba lihat, baca Bang. Iya, di ayat 21-nya ini jelas nih Bang. Mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. 2. Nah, jadi jangan bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Yerusalem. Lakukanlah apa yang kami katakan ini di antara kami. Ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang benar tentang engkau sama sekali tidaklah tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap melihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang mereka semua kepada berhala. Mereka semua disuruh bertobat. Terus dari darah, dari daging binatang yang mati disekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia. Dan dia mentahirkan diri. Allahu Akbar. Bersama-sama dengan lalu itu Allah. Ya, mentahirkan diri, tapi kan persembahan. Kenapa? Dia itu tidak Paulus bilang ditahirkan tuh. Paulus ditahirkan. Iya, tahir itu disucikan. Disucikan dari apa? Dari dosa. Dosa apa? Dosa mengajarkan orang menjadi Kristen. Apa itu? Membatalkan hukum Taurat. Masa tidak dipahami ini? Masa tidak dipahami? Keesokan harinya Paulus membawa orang-orang itu dengan dirinya, dan dirinya mentahirkan diri bersama dengan 4 orang tersebut, lalu masuk ke dalam bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ada persembahan berarti kurban. Kurbannya siapa? Yesus? Bukan. Kurban yang selalu dilakukan oleh orang Yahudi di bait suci itu apa? Manusia atau hewan? Hewan. Paulus bertobat dengan melakukan persembahan hewan. Selamat tinggal korban yang ada di atas tiang salib. Saulus bertobat dari mengajarkan Kristen. Anda kapan? Ini enggak ada dia di sini mengatakan dia bertobat mengajarkan Kristen. Ini dia mentahirkan dirinya. Iya. La haula wala quwata illa billah. Tetapi tidak mengatakan. Ya, mentahirkan diri itu apa? Bertobat. Bertobat. Arti kata tobat. Arti kata tobat ini kan banyak, Bang. Bukan. Orang, dengarkan saya, Bung. Orang yang ditahirkan itu adalah orang yang kotor, orang yang berdosa, betul? Iya. Kenapa Paulus ditahirkan? Karena dianggap berdosa. Setelah dia ditahirkan, maka dia masuk ke dalam bait suci. Kenapa? Karena dia sudah ditahirkan, sudah jauh dari dosa, ngajar orang-orang untuk meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Lalu apa yang dilakukan setelahnya? Mempersembahkan akan persembahan kepada Elohim. Elohim kalau minta persembahan di bait suci, apa persembahannya di bait suci? Iya, orang. Kurban. Hewan. Masya Allah. Saulus ditahirkan, artinya Paulus dibersihkan
artinya Paulus ditobatkan dari pekerjaannya mengkristenkan orang di luar Yerusalem. Dah selesai kita. Dewa sudah turun, dia pergi panggil Pak Bom Bom kayaknya. Kau pergi tarik muridmu itu di atas. Ini ada tamu, Gurunda, kita sapa dulu Gurunda. Ya, Assalamualaikum Bunda Rahma dan Cyber, ini Kristen apa Islam? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam ya Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Host, Ya Bang saya Cyber, Gurunda ada yang dan mau semuanya disampaikan Ustaz. sebelum Lanjut. turun? Silakan untuk memberikan salat untuk Kristen. Silakan Bang Cyber. Aduh, saudaraku. Cuma mau Masya tanya Allah. soal Tritunggalnya orang Kristen itu seperti apa sih sebenarnya konsepnya, dan saya pun dijelaskan tentang Tritunggal itu masih nggak paham-paham sampai sekarang. Itu aja Pak, makasih banyak semuanya. Kalau Tritunggal mau dipahami dengan akal, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tritunggal itu tidak akan pernah duduk bersama dengan akal. Tidak akan pernah duduk bersama dengan akal Tritunggal itu. Tidak akan pernah. Sama seperti Tuhan inkarnasi jadi manusia, mati dibunuh manusia, tidak akan pernah ditakar dan dipahami dengan akal. Hanya bisa diimani saja, hanya bisa dipercayai saja. Makanya orang Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama. Kenapa? Karena mereka ini hanya aliran kepercayaan. Maksudnya asal percaya. Sama dengan ateis, animisme, orang-orang Majusi, penyembah dewa Baal, Horus. Mereka hanya aliran kepercayaan, bukan agama. Jadi Tritunggal itu tidak bisa kemudian diolah dengan akal. Tidak bisa. Kecuali dengan percaya saja. Itu baru bisa. Jadi kalau Anda minta saya memahamkan saudara, sampai kiamat 2 hari lagi, Anda tidak akan pernah bisa paham. Tapi kalau Anda mau beriman, percaya kepada Tritunggal, silakan aja. Langsung minta dibaptis aja sekalian. Tapi kalau mau supaya saya paham, kayak mana ceritanya Anda mau paham? Tidak bisa. Sekarang ketika teman-teman mengatakan analogi Tritunggal itu adalah manusia, apa itu? Roh, jiwa, raga, kata mereka. Sekarang, bolehkah dikatakan jasad ini sebagai pribadi tanpa roh? Tidak bisa. Coba, ada nggak orang bisa berbicara ketika melihat mayat? Ini pribadinya sendiri, nggak bisa lagi dikatakan pribadi sendiri. Hanya bisa dikatakan mayat ini sendiri. Tak boleh dikatakan pribadi. Kenapa? Pribadi itu adalah unsur yang melekat pada suatu benda, di mana unsur itu saling ketergantungan antara item-item yang terkait dengan pribadi tersebut. Kapan dia bercerai-berai, tidak bisa lagi disebut sebagai pribadi. Makanya manusia itu cuma satu pribadi. Hanya orang yang butuh bengkel otak yang mengatakan manusia memiliki 3 pribadi. Bagaimana ada manusia punya 3 pribadi? Tapi kalau Tuhan, mereka mampu mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, lalu menganalogikan kepada manusia. Itulah makanya saya katakan, tidak akan mungkin konsep Bible diimani bersamaan dengan akal. Gak mungkin. Orang Kristen itu orang cerdas, orang Kristen itu orang-orang pintar semua. Hampir semuanya mereka itu orang pintar dalam hal keduniaan. Tapi ketika berbicara mengenai tentang keselamatan akhirat, yaitu Bible, tidak akan mungkin mereka itu dalam keadaan menggunakan akal pada saat itu juga dia beriman kepada Bible. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin kemudian ada orang bisa mengimani cincin yang ada di jarinya 100% emas pada waktu yang bersamaan, dan oknum cincin yang bersamaan juga dalam keadaan 100% pasir. Tapi ini bisa terjadi asalkan imani saja, jangan pakai akal. Cincin diajarkan, Bung Suma, ya kawan, aku mau jual cincin. Oh ya, cincin kamu ini apa? Oh, cincin saya ini 100% emas 24 karat bang. Oh ya, yakin loh? Tapi kok kayak ini? Iya bang, karena ini cincin saya juga 100% pasir. Kalau orang gila, orang miring, mungkin dibeli.
Dibeli ini kalau orang gila nih. Setelah dia tahu, oh ini emas 100% dan juga 100% pasir. Penjualnya mengatakan, ya udah bang, beli aja. Loh, kamu mengatakan 100% cincin? Iya. Berarti kalau dia 100% cincin, berarti 100% bukan pasir. Salah bang, ini juga 100% pasir. Loh, kalau ini 100% pasir, berarti sudah 100% bukan emas. Harus salah satunya. Oh tidak bang, dua-duanya masing-masing 100%. Tampar penjualnya, kau penipu. Buk. Tapi kalau orang yang bisa dibohongi dan ditipu, bisa aja dia percaya. Karena modal iman. Tapi kalau pakai akal, tak mungkinlah dia percaya. Masakan ada sesuatu 100% emas? Kalau 100% emas, berarti tidak ada kandungan 0,1 di luar daripada emas. Tapi kalau 100% emas bersamaan oknum yang sama 100% juga pasir, ya udahlah, lepaskan aja otak dari kepala. Anggap saja makan tai ayam, imani tai ayam itu 100% tai ayam dan 100% dodol. Udah, makanlah itu. Udah selesai. Carilah laki-laki temani tidur, anggaplah dia laki-laki itu 100% laki-laki dan 100% perempuan. Nah, ketemulah bom-bom. Mampus sudah sana. Nggak bisa Anda mencari bagaimana saya bisa memahami Tritunggal itu bang. Paham, memahami berasal dari kata paham. Tolak ukur munculnya pemahaman seseorang berakar dari otak. Otak ketika berfungsi namanya akal. Kalau otak tidak berfungsi namanya gila. Oke? Jadi tidak ada jurus bisa memahami Tritunggal itu dengan menggunakan akal. Tapi kita hargai saudara-saudara Kristen kita itu hebat, karena mereka bisa memiliki aliran kepercayaan tidak berdasar akal tapi dengan iman. Apa itu? Konteks Roh Kudus ada pada diri mereka, sehingga apa yang tidak rasional mereka imani sebagai sesuatu yang benar menurut iman mereka. Meskipun Yesus berpesan dalam Matius, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan iman, tapi akal. Dengan akal maka tumbuh iman, bukan dengan iman tumbuh akal-akalan. Jangan dibalik. Begitu saudara Seba. Ya, kalau intinya gini, kalau Noah ini diskusi terbaik dan terlama adalah dengan Muslim. Karena kalau diskusi dengan kawan-kawan Kristen mungkin 5 detik sudah di-kick. Karena pasti akan dapat serangan yang bertubi-tubi sama paham dia gitu. Ketika diskusi dengan Muslim, pertama dari sudut pandang kitabnya Kristen itu sendiri, maka secara data dan fakta itu diragukan kebenarannya. Memang perlu waktu yang sangat banyak. Ya, batu aja bisa membekas tetesan air ketika beribu kali kena tetesan air gitu. Jadi kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang sejauh ini sabar berdiskusi, mengungkap data dan fakta kebenaran sesuai yang dia imani gitu. Lambat laun ya semoga saja dia menerima kebenaran yang sesungguhnya. Amin, amin. Kita sapa dulu ya, Ustadz Alif. Ada Alex Kristen ini, Kristen apa Islam? Waduh, marah-marah dia. Waduh, marah-marah dia. Apa ngomong apa dia barusan? Nggak tahu, marah-marah kayaknya. Masa baru masuk dimarahin saya. Ya itu makanya, coba Bang Noah kamu tahan nggak diskusi di Komal Kristen? Setengah jam aja, pernah nggak? Malah mereka ngikik saya bang. Kan bener kan? Kenapa dikik? Alasannya kenapa Noah? Karena mereka nggak terima saya menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Itu aja intinya. Ini si Noah ini SSC atau apa sih? Tapi bukan. Ketika mereka menanyakan ke Unitarian kayak. saya bilang Yesus itu utusan, mereka nggak suka. Jadi mereka fix saya, nggak nyambung katanya. Turunkan Noah, nggak ada lagi gantinya, nggak ada lain. Kenapa kalian itu netizen sama Kasihan dikit, Noah, sih? hidup lo itu kasihan. Di Islam gak diterima, di Kristen juga gak diterima. Kayak mana ini? Ya biar aja. Saya nggak perlu agama yang menerima saya. Yang saya perlukan Tuhan menerima saya bang. Udah yakin diterima Tuhan? Saya nggak tahu. Ya Tuhan lah yang tahu bang. Nah itu dia. Terima atau enggak.
Nah itu dia. Pokoknya yang apa aturan-aturan yang sudah Tuhan sampaikan kepada nabi-nabi, saya ikuti Dapat sebisa aturan saya itu, semampu dapat saya. aturan itu dari mana, Noah? Ya dari pertama ya dari hukum Taurat. Dari kitab kan? Ya, Yang nulis kitab Anda siapa? yang mana? Yang bagian yang mana? Kok bagian yang mana? Emang kitab ada bagian-bagiannya? Oh, maksudnya secara Bang, keseluruhannya. ada Paulus, ada si Secara keseluruhannya. Wahyu. Iya. Banyak ini Pak, yang nulis banyak. Iya, selu ada yang bilang gini, selu tapi ngeselin. Iya, memang begitu teman-teman ya. Ingat firman Allah, summum bukmum umyun fahum la yarjiun. Iya, memang begitu gitu loh. Jadi harus sabar gitu loh. Kita mendakwahkan sesuatu, betul gak Ustadz Alif? Betul. Iya, Bang Noah izin. Jadi apa yang Anda ketahui atau pelajari bahwa Anda mendapat keselamatan sesuai dengan pengajaran Anda? Dari mana gitu tersuratnya gitu? Jelas dikatakan di Injil Bang ya, di Injil yang 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwasanya Yesus Injil. berkat. Biblos, Ya. Pak. Oh, Injil. Ya, di sini kan Biblos disebut itu. Injil, Pak. Nah, itu ya Di sini kan dibuat-buat disebut lah. Injil. Di sini kan disebut Injil Matius. Saya nggak buat loh, memang ini yang Tunggu, ini ada Agus Wi. Selamat pagi Agus Wi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya Muslim. Enggak, saya Iya. mau nanya aja Bang. Kalau di daerah Kemayoran kan ada masjid tuh gereja, ada tulisannya kasih Allahmu gitu ya. Terus kemarin tanggal 25 tuh kalau pas Natal di lingkungan gereja ada tulisan Allah gitu Bang. Halo? Kedengeran Lanjut. Bang? Lanjut Bang. Nah itu dia Bang, kalau saya sih mungkin karena sering nongkrong di sini udah tahu lah Bang maksudnya apa. Kan nggak ada di Bible kan, yang apa namanya original teksnya kan pasti nggak ada Bang. Nah, cuman ketika anak saya nanya nih yang masih umur 10 tahun, saya jawabnya bingung juga tuh Bang, edukasinya gimana ya Bang ya kalau buat anak gitu Bang. Kalip. Maju Kalip. Gimana Bang? Saya nggak paham. Saya nggak paham apa maksudnya. Maksudnya Bang Enggak, itu. kadang-kadang kan ada tulisan Allah gitu Bang di gereja gitu, kayak spanduk kalau pas lagi Natalan ada Allah gitu apa gitu kan. Terus ada gereja tulisannya kasih Allahmu yang di Kemayoran tuh kan. Kalau saya lewat sama anak saya suka nanya kan, kenapa ya kan orang Kristen Tuhannya Yesus, kok di situ ada tulisannya Allah gitu Bang. Nah, Itu saya yang di ngasih tahu Kemayoran edukasinya lama ya, Bang, gimana ya? Bang? Yang dekat itu mobil Bang, apa? Iya, Pasar kalau mobil itu. kalau saran saya gini, anak Bapak Gimana? nyuruh gini, saran saya anak Bapak nyuruh teman-temannya dan nyuruh warga untuk menurunkan poster itu, Bang. Wah itu ofensif Bang, nggak maksudnya buat edukasi aja biar dia Kok tahu ofensif ini sih? maksudnya. Ngeri lah, janganlah Bang. Iya, nanti masalahnya repot pembahasannya gini loh. Kalau di dalam Kristen itu Gimana? menggunakan kata Allah itu kan bukan pada tempatnya. Sama, dia menggunakan kata Allah sebagaimana umat Islam menggunakan kata Allah. Dan mereka penggunaan kata Allah itu mengikuti mayoritas umumnya agama Islam di Indonesia yang beragama. Maka ketika menerjemahkan kitabnya, diambillah kata Allah itu sebagai Tuhan, kan gitu. Hanya yang membedakan saya dari ngasih tahu. mereka, Iya. yang membedakan Iya, dari lanjut. mereka itu kata Allah itu maknanya yang digeser gitu. Jadi Allah itu diyakini sebagai nama sebutan atau generic name atau sebutan sebagai kata Tuhan gitu. Jadi dibalik ya, dalam mereka Tuhan huruf besar semua itu proper name, tetapi Allah itu sebagai generic name, itu yang dibalik oleh mereka gitu. Nah inilah juga Iya, yang iya, selalu Bang. menjadi bahan perdiskusian. Mungkin itu aja sih Bang sebenarnya. Ya, justru itu bagus, Bang. iya. Biar ada biar ada tekanan dari dunia nyata juga, Bang. Biar mereka cepat kelai dan menghapus kata Allah di sana, gitu loh, Bang. Turunin aja, nggak ada masalah, itu nggak ada hukumnya. Enggak, apalagi pas tanggal 25 kemarin kan emang sih masih di lingkungan gerejanya sih ada tulisan Allah gitu. Saya mah bilangnya apa ya, nipu aja gitu.
Cuman kan Iya takutnya itu anak maling, saya bilangin prinsip aja lu kan, maling kata takut kata Allah dari Al-Quran gitu aja udah bang. Itu ya maling kan itu. anak saya masih 10 tahun belum ngerti gini bang. Kalau saya sih mungkin kalau ada misionaris ke rumah saya bawa-bawa Allah, saya suruh injilin sepiteng saya paling. Sepi, hening. Oke deh bang, gitu aja lah. Assalamualaikum ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak bang infonya bang. Dikik aja. Dikik aja bang, Nah, turunin yang saya nggak tahu. Nah gini loh, saya nyambung dikit ya, izin ya. Pak Noah ini sekalipun ya, kalau ini ku alami kalau saya diskusi ya dengan dia, sekalipun ada data, kita kasih tahu data ini penambahan, ini tadinya catatan kaki, tapi apa dia bilang? Lah, itu kan tertulis sekarang di Bibelku. Harus saya harus imani gitu loh. Jadi kalau ada penambahan masuk di Bibelnya itu, dia nggak mau cari tahu, nggak mau belajar untuk pinter supaya dia sadar, oh ini bukan firman dari Tuhan, ini penambahan manusia ini cuma diselipkan masuk gitu loh. Intinya dia imani aja yang entahlah dia ini Pak Noah ini. Bukan begitu. Saya sambil kok belajar ya kan. Saya rekam apa yang sudah disampaikan sama saya, biarpun saya menyangkal, misalnya saya membantah, tetapi saya baca ulang, saya rekam, Bagus. saya pelajari, kan gitu. Saya Bagus, pelajari, iya. saya bandingkan dengan yang sudah dipaparkan tadi, kan gitu. Baru besoknya saya naik lagi kan bisa Bunda Rama perhatikan. Sekarang saya tiap malam naik ke Komal kan gitu. Komal mana aja saya naik, mana yang rame saya naik. Jadi ini netizen ini Oh, kok mana yang rame tahu. naik bang? Berarti pansos dong Hah? kalau gitu. Kalau cari ilmu Enggak. jangan lihat yang rame yang enggaknya bang. Pansos dong kalau Ya kayak kan. gitu. Kalau 9 orang bang, masalahnya narasumbernya Nggak seru juga. nggak seru pertama, yang kedua ya kan, ada yang isinya cuma 10 orang, rupanya hostnya sendirian, yang lainnya narasumber semua, jadi kayak mana kan gitu. Makanya saya cari yang rame kayak gini kan, ini narasumbernya cuma saya, yang lainnya semua moderator. Oke, kan enak. coba dikit Bang, coba ditolong ditanggapi ini ya, ditanggapi ya, jangan ke tempat lain dulu. Di Kisah Para Rasul dulu ya, Kisah Para Rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel nih. Silakan menurut Anda itu gimana? Aduh, udah googling. Ya, bagi orang Israel loh. Bentar. Karena dia tidak mengimani Yesus, tapi dia mengimani bahwa Yesus itu melakukan karya penyelamatan dengan kematiannya di tiang salib. Itu Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul berapa tadi ya? 13:23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, bagi orang Israel loh. Ya. Jadi yang kakak tanyakan, Ya, bagi orang Israel. berarti Anda ini, kan bukan orang Israel. ya saya memang bukan orang Israel. Terus Masuk kakaknya yang kayak kenapa? mana? Kenapa Anda imani kalau Yesus itu melakukan karya penyelamatan? Anda mengimani Yesus itu mati di tiang salib untuk penebusan ya? Atau diimani sebagai apa itu kematiannya tiang salib? Ini ya, saya ambil referensinya ya. Bentar. Ya sambil nunggu Bang Noah ini ada kosmetik. Selamat pagi kosmetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Muslim bang, alhamdulillah. Ya ada yang mau disampaikan bang? Sambil nunggu Bang Noah. Sama Bang Noah aja bang. Oh Bang Noah lagi diskusi sama Bunda Rahma. Enggak, mau nyampein sebentar aja. Ya silakan Pak. Sampai Natal kedua ya Pak. Pasti bosan lagi. Untuk Bang Noah, di situ kan ada para guru, para ustadz, juga para ulama, juga ada ustadzah juga.
Kalau udah paham nggak menyembah Yesus, coba Bang Noah minta kenang-kenangan atau hadiah Al-Quran yang ada terjemahannya dan dipelajarin aja. Nanti bisa ditanya-tanyakan. Betul Udah betul. gitu saja. Baik, Oke. makasih banyak ya Bang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noah udah monitor? Ya Bang, ya. Ya, Noah ini kan Batak ini ya, Batak Israel ya, Batak Yahudi ya. Batak Toba saya. Oh, Toba, Batak ini Batak Israel. Israel. Ya. Jadi saya tanggapi tadi yang disampaikan Bunda Rahma. Yesus mati agar kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Kolose 1 ayat 14. Si Paulus lagi ke bawah. Iya, Aduh, itulah dulu kan. jangan Kolose dulu lari 1. ke Paulus, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Mohon maaf saya kasih tahu. Kalau Anda lari ke surah-surah Paulus, 14 surah-surah Paulus, memang tujuan Paulus itu. Pengajaran Paulus itu memang meyakinkan Anda bahwa kematian Yesus itu penebusan dosa waris. Itu udah pas itu kalau Anda membawa surah-surah Paulus. Apa ajaran Paulus itu apa? Dua ajaran yang paling fatal yang dibawa oleh si Paulus ya. Satu, kematian Yesus di tiang salib itu ya untuk penebusan dosa waris. Seperti pengajarannya di Roma, akibat kesalahan seorang maka semua jatuh ke dalam dosa. Kesalahan Adam maksudnya situ, itu Roma. Kemudian pengajaran keduanya itu yang sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus tuh Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu oleh Paulus dijadikan tumbal penebusan supaya Anda itu terbebas dari hukum-hukum Taurat. Jadi kalau Anda membawa tadi itu kata-kata Paulus, ya udah klop itu memang tujuan Paulus itu. Tapi saya tidak ke Paulus, saya menyampaikan tadi bahwa Yesus itu dibangkitkan sebagai juru selamat bagi orang Israel. Dan saya kasih lagi data di Matius 10:5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi Israel. Oke, Ya. Kak. Dan satu lagi Bang, satu lagi belum kau tanggapi ya, baru Anda tanggapi. Satu lagi di sebentar. Di Matius, insya Allah di Matius 19:28 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ini artinya udah kiamat ya, udah mau masuk masa penghakiman nih, kita diciptakan kembali ya, setelah kiamat semua mati ya, semua binasa, kemudian kita dibangkitkan kembali, diciptakan kembali. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, Yesus masih tetap anak manusia loh, nggak pernah dia berubah jadi Tuhan. Dia sudah di penciptaan kembali ya. Dikit lagi Bang, saya selesaikan ayatnya dulu, dalilnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lagi-lagi suku Israel yang disebut. Ya, suku Israel itu anak-anak Yakub. 12 suku Israel itu anak-anak Yakub. Lagi-lagi, kalau Anda ini suku apa? Anda dari mana? Iya. Kalau Nggak Anda dibilang Batak Israel, Batak Yahudi gimana Bunda Rahma? Batak Yahudi itu. Enggak pernah Yesus menyinggung suku Jawa, suku Manado, suku Makassar, Bugis, Batak, enggak pernah. Selalu yang disandingkan nih dengan apa yang disampaikan Yesus tuh orang Israel, suku Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel atau suku Israel. Selalu suku Israel. Bahkan Allah pun membangkitkan Yesus sebagai juru selamat untuk orang Israel. Jadi apa ya, saya hanya ingin berkata,
kalau perkataan Paulus di Kisah Para Rasul, dia memang bersepakat dengan Petrus ya. Petrus ini masih menjalankan ajaran murni Yesus. Tapi Paulus dengan Petrus bersepakat di dalam konsili Yerusalem ya, mereka sepakat bahwa ya udah, aku kepada orang-orang di luar Israel yang tidak bersunat. Itu komitmen si Paulus. Kemudian Petrus kepada orang-orang yang bersunat untuk suku Israel. Jadi Pak Noah ini udah klop bahwa Anda pengikut Paulus. Karena memang Paulus memperuntukkan dirinya kepada orang-orang yang tidak bersunat di luar suku Israel. Andalah ini, makanya kenapa Kristen itu top populer di Roma sana, di Italia sana, di negara-negara barat sana. Kenapa? Karena memang Paulus memperuntukkan dirinya untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar suku Israel. Inilah Anda, saudara. Makanya kalau kita bawa kemana-mana, kembali lagi ke surah-surah Paulus. Silakan. Oke, kita sapa dulu ya, Bunda. Ada Origin. Halo, Origin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau disampaikan Bang, silakan sebelum turun. Ya, 5 menit bincang sama Bang No boleh? Nggak sampai 5 menit lah saya kira. Silakan. Oke. Bang Noah, salam kenal ya Bang Noah. Oke, salam kenal Bang Original. Bang Noah mau tanya, kitab suci yang dipakai rujukan sekarang yakin nggak masih original? Maksudnya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Ya saya nggak tahu yang mana Bapak yakini. Yang Bapak yakini lah. Masih asli nggak? Kalau asli ya asli, Pak. Kalau dari teman-teman di atas di sini ada yang bisa membantah keasliannya gimana? Sebentar bang, izin host, tolong diblokir ini si pilok merah ini. Terlalu nggak sopan bener nih kata-katamu ya. Kamu yang mana sih? Kamu ya, kamu nggak diajari orang tuamu ya bersopan-sopan gitu loh. Pilok merah ini tolong diblokir aja bang. Kenapa? Yang mana kurang ajar nih, berkali-kali nih. Kamu ini kok, aduh, Islam kok gitu kamu ya, bahasamu. Udah, Ngapain ini kamu? lagi live di Kenapa YouTube Bunda Rahma, biarin Bang Ardi yang bekerja. Dilanjut dulu original. Silakan bang. Lanjut. Ya. Lanjut Bang. Lanjut Tolong ya. diblokir, Oke. Bang. Ya, oke. Halo. Ya. Kalau bisa dibuktikan bahwa nggak asli lagi, Bang No gimana? Salah. Oke, kalau bisa ya. Kalau misalnya ada yang bisa membuktikan bahwasanya kitab-kitab yang beredar sekarang yang dipakai umat Kristiani sekarang tidak asli, maka yang menyatakan tidak asli tadi harus menunjukkan yang aslinya. Yalah pasti dong. Yang asli maksudnya jangan semua dari firman Google. semua firman Harus Allah ya, semua firman Tuhan ya, itu namanya asli ya. Jangan dari Google, harus memang benar-benar kitab aslinya, yaitu manuskrip pertama. Ya boleh. Itu kitab asli. Oh, nggak boleh dari Google ya? Ya, nggak boleh dari Google, Bang. Apa bedanya manuskrip asli di foto diupload di Google dengan manuskrip yang ada di museum yang notabene itu yang difoto juga? Apa bedanya? Ya, kalau asli itu kan memang kita lihat secara langsung. Kalau yang di Google kan yang kita baca. Ada yang dengerin aslinya pertanyaannya sama Bang Noah. Dengerin pertanyaan Bang Noah saya. ada aslinya sama Bang Noah enggak? Dengerin Nggak punya pertanyaan saya. Loh, Dengerin terus pertanyaan awas saya. dari Enggak, mana? sebentar Bang Original, biar Bang Ardi handle dulu Bang Original. Biar Bang Ardi dulu ya. Dengerin pertanyaan saya Bang Noah. Ya. Apa bedanya manuskrip asli yang disimpan di museum, kemudian manuskrip itu difoto, terus diupload di YouTube, yang notabene yang difoto itu adalah manuskrip yang asli yang di museum itu tadi. Secara pembacaan, secara tulisan beda nggak? Oke, coba abang paparkan dari mulai dari kejadian sampai Enggak, jangan kemana-mana. Pertanyaan saya, apa bedanya? Nah, ya ini kan, makanya kalau ada orang tanya itu didengerin dulu. Kalau ada orang tanya itu didengerin, diresapi. Apa pertanyaannya gitu loh?
Setelah tahu pertanyaannya baru muncullah jawaban setelah dianalisis. Jangan langsung jawab dulu ketika belum paham pertanyaannya, oke? Dipahami dulu ya pertanyaannya ya. Apa bedanya? Nah ini, apa bedanya ya pertanyaannya? Apa bedanya manuskrip asli, katakanlah Codex Sinaiticus ya, pada abad keempat. Apa bedanya manuskrip asli yang disimpan di museum yang saat ini ada dengan manuskrip asli yang di Google, yang notabene di Google tersebut itu bendanya sama dengan manuskrip yang di museum. Apa bedanya? Oke, berarti kalau yang asli kan itu kan kita lihat secara langsung. Kalau yang di Google itu kan kita hanya melihat dari foto, dari gambar. Walaupun itu barang yang sama. Barang yang sama. Esensinya berubah nggak? Ya, benar. Esensinya tidak berubah. Ya karena itu barang yang sudah. sama. Yang kita cari Tetapi esensinya atau harus pegang bendanya kira-kira? Ya, namanya kita membuktikan Bang, kita harus menunjukkan yang aslinya memang benar. Loh, Kita katanya tunjukkan. esensinya sama, gimana sih? Susah kali ya Bang ini memahami. Loh, tadi abang bilang esensinya sama, ya Abang kan? beli mobil aja. Abang beli mobil aja. Loh, kok Abang beli mobil? Ini kan cuma pembuktian, Bang. Iya. Ini kan Abang cuma mau beli pembuktian. mobil. Benar, pembuktian. Abang mau beli mobil, ditunjukin fotonya dari Google. Pasti abang pingin lihat yang aslinya kan? Loh, gimana Loh. sih ini beda, Bang? Iya, Beli gimana mobil sih? itu, beli mobil itu Sama. ingin dimiliki. Beli mobil itu ingin dimiliki. Tapi kalau Jadi- beli manuskrip ingin dimiliki nggak? Abang tunjukkan fotonya sama saya dari Google. Saya pasti Enggak, saya ingin tanya lihat yang kepada abang. Saya tanya kepada abang. Abang kan menarasikan beli mobil. Nah, kalau beli mobil itu mobilnya pengen dimiliki nggak? Ya belum. Tentu kalau nggak cocok. Ya, enggak. Lah iya, pengen dimiliki nggak? Kalau cocok pengen dimiliki nggak? Ya iyalah. Ya kalau cocok ya dimiliki. Abang. Kalau cocok pengen dimiliki. Sekarang saya tanya, kalau manuskrip bisa nggak abang miliki meskipun cocok? Bisa nggak abang beli? Nggak bisa. Tapi Ya kan nggak saya bisa, cuma makanya lihat beda. langsung. Jadi kalau buat Sesuaikan analogi itu, sama nggak Bang, dengan yang dipoto. Bang, kalau buat analogi itu yang masuk akal gitu loh. Yang masuk akal buat analogi. Saya tadi udah bilang ke abang, untuk membuktikan sesuatu itu tidak perlu kita itu harus pegang, kemudian melihat secara langsung dengan live langsung, tatap mata, mata ketemu barangnya, nggak harus langsung gitu, Bang. Nggak ada kewajiban langsung gitu, nggak ada, Bang. Gitu loh. Ya supaya akurat kan Bang, saya kan harus lihat juga. Jadi abang tunjukkan nih foto sama saya kan yang di Google, oke, saya terima. Nah, yang di Google itu sama kan dengan yang di museum? Ya, betul sama. Nah, ya Tetapi sudah selesai. Untuk lebih akurat kan saya harus memastikan benar nggak? Ya Saya kalau lihat gitu lagi lah. kalau gitu Anda nggak usah diskusi di TikTok, karena TikTok ini juga termasuk menggunakan internet. Diskusinya kita ketemu aja di Vatikan, gimana? Itu namanya kan Loh, berarti kan Tadi yang bilang tadi ya kan ada di Vatikan, Codex Vaticanus. Ada di Mount Sinai, Sinaiticus. Nah, kita diskusi di sana gimana? Nanti saya buktikan di sana. Sepakat? Ya, sudah buktikan aja, kirim aja foto-fotonya, artinya. Nggak usah dikirim foto, kita ke sana. Kok malah foto? Oh, abang yang biayai saya, ayo. Loh, yang bilang harus dilihat aslinya siapa tadi? Iya, abang yang biayai saya, Enggak, ayo. pertanyaan saya simple. Tadi yang bilang, dengerin ya. Pertanyaan saya tadi yang bilang harus dilihat aslinya siapa? Apakah A. Ardiansa atau B. Noah? Silakan. Ya, B. Noah. Nah, ya sudah. Berarti Anda kan yang yang ingin melihat aslinya. Anda kan, bukan saya kan? Iya, tapi kan saya Iya, kan makanya. tahu kan ya memang benar-benar nggak sama isinya kan gitu kan nggak salah. Gimana sih abang ini? Ya udah abang nggak usah diskusi via internet gitu loh. Karena kita nunjukkan lewat Google itu kita juga bisa tahu gitu loh bang. Kita juga nggak goblok-goblok banget. Mana yang asli, mana yang benar-benar itu situs resmi dan mana yang bukan situs resmi kita tahu juga kok bang. Kita nggak goblok orangnya.
Udahlah kalau kayak gitu. Iya, lanjut. Nah, Ya, udah. saya lanjut Bang Ardi ya. Iya, lanjut Bang. Ya, aslinya sendiri ada sama Bang Noah nih. Maksudnya? Maksudnya yang sama lah mungkin esensinya ya. Ada. Itu akan harus ada yang jadikan rujukan hidupnya Bang Noah kan itu. Oh, Jangan cuma percaya bilang ada terus di tangannya nggak ada. Ada nggak? saya nggak punya lah Bang. Loh terus gimana Bapak yakin bahwa itu ada? Oh, gimana maksudnya gimana yakin saya bisa Ya, itu kan meyakini bahwa rujukan kitab hidup yang saya Bapak pegang ini itu. asli gitu? Ya dong, kalau nggak asli ngapain lagi mau dipercaya? Mana bisa bedain yang mana asli, yang mana nggak asli isinya gitu. Jadi firman Tuhan itu harus asli, benar gitu, suci gitu. Kalau ada sedikit ternodai itu bukan lagi kitab suci. Ya, jangan-jangan gini ya, Bang Original. Jangan-jangan gini, Bang Noah. Jangan-jangan ini bukan Bang Noah ini. Jangan-jangan bukan manusia yang ngomong sama kita, robot ini. Oke, benar. Begini mungkin saya kasih anu Enggak, ya, bener Bang nggak? Noah ya. Enggak, tunggu. Bener nggak maksud saya? Gimana kalau kita diskusi tatap muka aja, biar ketemu wajah face to face gitu. Saya bisa memastikan bahwasanya yang diskusi dengan saya ini manusia gitu, bukan robot. Gimana? Manusia saya Bang, manusia. Enggak, saya nggak percaya. Ini kan di internet, Bang. Loh, ini di internet nggak? Saya tanya. Mana ada robot yang bisa nanggapi Loh, seperti tunggu itu? dulu, ini di internet nggak ini? Iya, internet. Nah, di internet, abang tadi kan menggunakan diksi itu kan di Google gitu. Saya juga pakai kan diksi itu kan. Nah, ini juga di internet. Nah, saya nggak percaya gitu loh. Jangan-jangan ya Bang Noah ini bukan manusia gitu loh. Ya udahlah. Biar saya lanjutkan jawab pertanyaan Bang Original tadi. Ya lanjut. Lagi, Bang. Ya lanjut. Bang. Oke, gimana tadi Bang? Ya kitab suci itu kan suci ya Bang Noah ya. Iya Bang. Jadi sedikit saja ternodai itu bukan lagi namanya kitab suci. Itu Benar. Tuhan tidak maha adil kalau membiarkan kitab sucinya itu sudah ternodai. Berarti kan Iya, ya. gimana hambanya pusing nantinya itu hambanya itu memahami itu memilih yang mana yang benar isinya yang mana enggak. Nah kalau ada yang bisa buktiin kitab suci yang Anda pahami itu ada sisipan di dalamnya apakah dalam bentuk tulisan manusia atau apa, gimana konsekuensinya gimana? Memang banyak tulisan manusia Bang di situ. Iya, artinya tulisan manusia ya mungkin itu firman Allah gitu yang ditulis gitu. Tapi kalau ada bukan firman Allah, lebih Ya, gampang banyak kok juga. membuktikan yang tidak logis yang saling kontradiksi antara satu ayat dengan yang lainnya dalam satu Bible. Itu pasti ada yang salah terus ada yang benar. Berarti nggak suci lagi dong. Banyak Bang. Contoh Nah, misalnya tadi seperti saya bahas dengan Bang Zuma tadi masalah satu orang dan dua orang. Contoh tadi di Matius ditulis di situ dua orang, terus di Markus satu orang. Katanya tadi Kan gitu. asli, original. Yang kita pakai Kalau ini ada kan kontradiksi terjemahan. nggak original lagi dong. Yang kita pakai ini kan terjemahan Bang. Makanya kalau abang misalnya ada yang asli, saya mau juga baca. Saya Loh mau malah Bapak penganutnya Bapak cari aslinya dong, jangan cari sama saya. Iya, saya maksudnya mau saya memiliki. Apa kalau Bapak ada. sia-siakan hidupnya sepanjang biar originalnya nggak pernah lihat aslinya, cuma terjemahan aja yang dipelajari terus. Gimana kalau terjemahannya salah? Emang yang diimani ini terjemahannya apa originalnya, Iya, Pak? Cuman Bapak sia-siakan hidupnya Pak Noah. aja loh. Pak Noah yang diimani sama Pak Noah asli apa originalnya apa terjemahannya? ini yang saya pakai ini yang terjemahan ini Bang. Ya, Ya berarti udah yang diimani yang terjemahannya. Gampang kan? Ya udah. Tetapi yang intinya Tuhan kan aja LAI sekalian. walaupun dia Ada Nabirong di bawah. Naik Nabirong. Bang Original izin gantian ya dengan teman-teman Kristen ya. Iya. Oke, makasih Bang Original. Mohon maaf sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Nabirong naik yuk. Nabirong Kristen nih, Nabirong nih. Masa ngintap-ngintap doang sih? Ayo. Sudah subuh bro, mau tidur? Mau tidur. Jangan tidur lah.
Ayo, 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 ayo. Iya, Banci aja pulang pagi ya kan? Iya, naik dulu. Nabirang, temenin nih temenmu. Masa gak berani sih naik Komala Ardiansa? Heran saya sama teman-teman Kristen itu. Ditolak. Ya berarti udah jelas ya, yang diimani sama Bang Noah ini sama Kristen-Kristen yang lain terjemahannya, bukan originalnya. Ya, terjemahan tetapi melalui isi yang aslinya, Bang. Kan terjemahan udah banyak direvisi, Bang, bukan asli lagi. Oh iya, mungkin banyak ya direvisi, mungkin ya, nggak tahu lah. Nah, ya udah, berarti terjemahannya nuhankan LAI kalau gitu. Tetapi maksud saya gini, 1000 kali terjemahan, 1000 kali direvisi pun dia kan, Bang. Apakah menurut Abang ada kata-kata istilahnya atau penyampaian-penyampaian yang tidak benar untuk melakukan yang tidak benar gitu? Banyak. Enggak gini, setuju nggak Bang Noah kalau kitab suci direvisi? Memang ini udah berapa kali revisi nih? Setuju nggak kitab suci direvisi? Memang sudah saya lihat ini udah berapa kali revisi ini dari LAI. Enggak, pertanyaan saya bukan gitu. Bang Noah setuju nggak kalau kitab suci direvisi? Kalau ada pertanyaan tuh didengerin baik-baik Bang Noah. Pertanyaannya didengerin dulu. Setelah didengerin, masuk lewat telinga. Setelah itu dianalisis di otak dulu. Setelah dianalisis di otak, baru Abang keluarkan jawabannya gitu loh. Jangan pertanyaan belum selesai Abang jawab. Sebenarnya tidak setuju. Nah, gitu loh. Kenapa susah sekali gitu. Iya. Sebenarnya tidak setuju, tapi mungkin saja ya kan, mungkin saja ya. Oke, sebentar Bang Noah. Kalau gitu berarti Bang Noah mengimani kitab yang udah tidak suci lagi dan udah tidak asli lagi. Oh, kenapa bisa Bang bilang kitab tidak asli? Ya karena sering direvisi isinya. Karena sering direvisi. Betul, berarti udah tidak suci lagi kan, udah bukan kitab dari firman Tuhan lagi, tapi kitab firman dari LAI, bukan dari Tuhan. Setuju nggak? Oh, nggak setuju. Lah, yang revisi siapa? Ya, LAI. Ya berarti kitab yang udah direvisi oleh Gini, bahasa kitab manuskrip pertama itu kan bahasa Yunani kuno, Bang, ya kan? Bahasa Yunani kuno ini kan kalau kita hitung-hitung sekarang paling berapa orang lah yang bisa memahaminya ya di dunia ini, di bumi ini kan? Banyak lah. Mungkin entah ada kesalahan waktu kita fokus ke LAI aja. Kita fokus ke LAI. LAI paham nggak dengan kitab Yunani kuno? Ya nggak tahu lah, Bang. Lah, kok nggak tahu? Ya orang LAI yang tahu itu. Abang nanya saya, mana saya tahu. Udah saya bilang berarti Anda menuhankan LAI kalau gitu. Gas, Bang Adri. Bilang saya menuhankan Ustaz Alif aja aku ngantuk. Ustaz Alif atau Ustaz Sugi, Guru Ndasuma masih makan ya, Bang Yonat. Ustaz Alif. Oh iya. Ayo Tat, gas Ustaz. Aku baru kembali. Lanjut Ustaz. Pembahasannya apa? Noah ini sama Noah lagi ya? Halo Noah. Halo Bang Ali. Nggak ada yang mau naik, Bang, Kristen. Sama Fokus sama Bang Ali. Iya, ngobrolnya santai aja Noah. Santai kita kan dari tadi santai terus, santai kok. Iya. Saya pun sampai udah lupa apa yang mau dibahas. Saya bahkan nggak peduli saya sama typingan yang di bawah. Gini. Kalau membahas tentang menjamin originalnya itu memang sudah sangat diragukan. Yang tadi ditampilkan, yang dibahas, yang dipertanyakan oleh Bang Zuma itu cuman baru mungkin 0, sekian persen dari sekian banyaknya terjadi kontradiksi. Kan itu yang dibahas ya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentang itu udah nggak akan ketulungan lah pembelaannya dari Noah sendiri bahwa memang terjadi kontradiksi itu nggak bisa dibela. Benar Bang. Saya pun nggak bisa menyangkal itu. Nah, ya. Nah, sekarang begini. Permasalahannya adalah bagaimana Anda akan menemukan sebuah keselamatan yang hakiki sementara yang menjadi panduan hidup Anda pun tidak dijamin keaslian dan kebenarannya karena di situ terjadi kontradiksi. Konsep keselamatan dari mana yang Anda ambil?
hanya ya yang apa yang dikatakan Yesus, Bang. Ya kalau hanya sesuai dengan yang dikatakan Yesus, ya kembali lagi kepada pernyataan Yesus. Memang Yesus itu hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Begitu, Bang. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Nah, yang disampaikan oleh Yesus itu ajarannya untuk Bani Israel atau non Bani Israel? Ya, memang benar di situ dikatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel, gitu kan? Tetapi yang kita ambil di sini kan, Bang, panutannya, Bang. Panutan Yesus sebagai orang benar. Oke, panutan Yesus. Bagaimana Yesus memberi panutan, mengajarkan Anda, misal di dalam berumah tangga, diajarin nggak? Tidak ada sampai. Tidak ada. Berarti belum sempurna panutannya ya? Bang, tidak ada. Itu adanya. Oke, berarti dalam hal konsep rumah tangganya Bang Noah, memang tidak ada hidup rumah tangga begitu. iya. Berarti kalau konsep rumah tangganya Bang Noah tidak ada tuntunan, panduan dari Yesus. Artinya jaminan kebenarannya itu tidak ada, benar nggak? Karena gini, Yesus kan diutus Tuhan untuk bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Bang, tapi untuk menggenapinya, untuk menyempurnakan. Berarti walaupun Yesus tidak berkata mengenai masalah rumah tangga gimana, tapi dia kan sudah mengajarkan hukum Taurat, dan kita tahu hukum Taurat itu apa aja cakupannya, ada pembagiannya kan gitu. Berarti termasuk dong, Bang, karena Yesus mengajarkan hukum Taurat. Lah iya, makanya tadi saya tanya, di mana Yesus mengatur, mengajarkan bagaimana membina rumah tangga? Ada nggak? Mencontohkan Kalau Yesus nggak? sendiri tidak ada mengatakan itu, tetapi karena Yesus menganut hukum Taurat, ya kita juga menganut apa yang Yesus anut, begitu, Bang. Jadi Anda menganut hukum Taurat, Noah? Ya, karena Yesus mengajarkan hukum Taurat, berarti otomatis saya juga harus mematuhi hukum Taurat yang dipatuhi oleh Yesus. Jadi aturan, oke, menarik ini kalau gitu. Kamu sudah menikah? Saya sudah, Bang. Sudah. Nah, bagaimana aturannya? Aturan dari Tuhan ketika seorang perempuan sedang menstruasi. Tunggu ya, saya baca ya. Anda katanya kembali kepada hukum Taurat. Sanggup nggak nih? Tunggu. Ayo. Bentar, Bang, sebentar. Ya itu kan nanti diatur juga ketika menstruasi, bagaimana ketika masalah orang yang sudah berumah tangga, sudah ada suami, namun posisi istri sedang menstruasi, bagaimana aturannya? Yesus tidak mengajarkan. Artinya Yesus tidak mengatur, mengajarkan tentang kehidupan dalam hal berumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Apalagi, gugupnya lagi. Apalagi Yesus katanya diyakini nikah pun kagak kan gitu. Kembali kepada hukum Taurat. Nah, sekarang kita baca di dalam hukum Taurat, aturannya dijalankan atau tidak? Sebentar, saya buka ininya, dalilnya ya. Ya ada di Imamat 15 itu sebenarnya. Oke, tadi abang bilang masalah menstruasi gitu. Nah, iya, makanya kan saya bilang aturannya tadi dalam berumah tangga, bagaimana dalam berumah tangga pasangan kita sedang menstruasi, bagaimana diaturnya dalam hal beribadah dan seterusnya kan gitu. Yesus tidak mengajarkan, Yesus tidak mencontohkan, tetapi malah dikembalikan kepada hukum Taurat.
Pertanyaannya, dijalankan atau tidak hukum Taurat itu? Saya sejauh ini apa yang sanggup saya jalankan, puji Tuhan saya jalankan, Bang. Ya, emangnya Bang Noah menstruasi? Enggak, istri yang menstruasi. Makanya ini istrinya diatur nggak nih? Kirain Bang Noah saya yang enggak saya hajar loh Bang kalau lagi kan. Loh, aturannya kalau Anda kembalikan kepada kitabnya kitab Torah atau ajaran Nabi Musa, itu kan aturannya sangat ketat itu. Ya, di mana tertulisnya itu Bang? Di kitab apa? Tuh, ada di Imamat 15 itu diatur tentang masalah menstruasi. Jadi setiap tempat tidur yang ditiduri orang-orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Jadi ketika istri Anda sedang menstruasi, segala tempat yang didudukinya itu kena najis, dan yang disentuhnya menjadi najis. Makanya loh, jadi kamu nggak bisa bersentuhan dengan pasanganmu itu, nggak boleh itu aturannya menurut aturan di dalam kitab Taurat. Apabila ketika selesai nih, apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Jadi ketika Anda punya pasangan baru 7 hari menstruasi, habis itu jangan langsung digasak Bang, nunggu 7 hari lagi. Nah loh, nggak boleh itu, nunggu 7 hari lagi untuk ditahirkan, baru dia boleh mandi. Nah bagaimana nanti aturannya itu? Lalu imam harus mempersembahkannya, ya seekor sebagai korban penghapus dosa dan seekor yang lain lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu terhadap Tuhan karena lelehannya. Nah nanti bagaimana juga ada boleh diperintahkan untuk menyembelih burung apa itu? Iya, saya udah baca ini. Memang ini, jadi? Bang, memang ini banyak aturannya. Makanya tadi saya sampaikan sama Abang, ketika saya sanggup apa yang saya sanggup lakukan, saya lakukan. Itu Bang. Bukan berarti saya tidak ingin melakukan. Ketika saya sanggup. Ini buat yang menstruasi Bang. Emang Abang menstruasi? Iya betul. Maksudnya kan saya kan kepala rumah tangga. Ya kan saya kan bisa mengatur istri saya, gitu maksud saya. Ya. Kalau misalnya saya sanggup, dia sanggup, ya puji Tuhan. Kalau tidak ya apa boleh buat, kan gitu. Karena karena kita hanyalah manusia biasa, kan gitu. Ya itu, bersentuhan pun nggak boleh. Kena sentuh barang yang habis disentuh oleh orang yang lagi menstruasi pun nggak boleh itu. Najis hukumnya. Kalau kita sanggup melakukan, kita itu lakukan. Aturannya. Yang tidak sanggup, iya. Itu aturannya. Kalau saya sanggup, saya lakukan. Kok malah, emang nggak sanggup? Ya. Ini bukan masalah sanggup nggak sanggup. Kalau masalah sanggup mah tentu sanggup. Mau atau tidak, ini berkaitan dengan mau atau tidak mengikuti aturan dari Tuhan, kan gitu sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, ini salah satu contoh aja. Oke lah, intinya gini, ketika Anda sudah membaca di dalam imamat tadi, selama hidup Anda berumah tangga itu dijalankan atau tidak? Yang ini tadi, yang ayat yang pasal 15 tadi. Ya iyalah, semua aturan itu. Kalau yang masalah ini pernah ini. Tetapi kalau semua aturannya enggak lah, enggak. Harus cuci ini, cuci itu, enggak pernah. Ya artinya tidak dijalankan ya. Ya enggak ya, sanggup. Tidak dijalankan. Oke. Ya, sebenarnya jadi makanya kemana panduannya gitu. Panduannya kemana jelas dijalankan tadi. Tetapi tidak sanggup. Gimana sih? Dijalankan tapi tidak sanggup. Iya. Ya kalau dijalankan berarti Anda sanggup. Gimana sih? Enggak kelar maksudnya Bang. Enggak kelar semua aturan itu saya jalankan. Aduh. Iya Bang Noah. Ya udah, kembali lagi.
nggak ada aturannya, itu semua aja bohong. Terus ketika Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel yang tadi sudah dibahas, maka konsep keselamatan itu dari mana sekarang? Apa bang? Suara bang agak itu sedikit, agak Ya kecil. sekarang begini, kan tadi juga sudah dibahas berkali-kali ya, bahwa ketika Yesus akan menghakimi, yang akan dihakimi oleh Yesus pun itu hanya dari kedua belah suku dari bangsa Israel. Ya, Lalu Bang Noah dari mana dapat pengakuannya? oh, ya memang saya bang orang Indonesia. Kan saya tadi sudah bilang, saya mengikuti panutan Yesus aja bang. Bahwasanya dia orang yang baik, orang yang benar, orang yang taat sama Tuhan. Ya, ketika ada, sebenarnya ini nanti kesannya nanti dibilang mengarahkan lagi ya. Begini, ya mungkin ya, ini mungkin kita kayaknya ngobrol itu nggak pakai dalil deh. Jadi gini, karena mungkin arah dari Bang Noah itu terlahir dari keluarga Kristen, maka kan tetap berpegang teguh kepada pemahaman orang Kristen, walaupun Bang Noah tidak menuhankan Yesus, kan gitu. Iya. Ya, coba kita membuka cakrawala kita buka wawasan kita bahwa ada lagi sosok seorang utusan Tuhan yang mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran, yang di situ dia katakan malah menjamin seluruh umatnya akan masuk surga ketika menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terus? Nah iya, Bang Noah membuka diri nggak dengan hal informasi, karena kan Anda Kristen itu bukan Anda memilih, tapi terlahir dari keluarga Kristen, kan gitu. Iya. Iya. Namun ketika Anda membuka kebenaran, mencari informasi, menemukan fakta di lapangan atau di dunia ini bahwa ada lagi manusia yang mengajarkan manusia ke dalam kebenaran, bagaimana kehidupan manusia itu diatur sesuai dengan panduan atau pengajaran dari Tuhan, apakah Anda akan membuka diri menerima kebenaran itu? Karena apa yang dia sampaikan, dia katakan bahwa seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Kalimatnya itu indah gitu, lucu, unik juga. Iya. Seluruh Iya, Bang. umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, kalau Yesus mengatakan masalah menjamin masuk surga, menjamin atau dia diutus hanya untuk Bani Israel, kan itu. Bukan untuk seluruh umat manusia. Dan tidak ada jaminan dari Yesus keselamatan untuk seluruh umat manusia berdasarkan pernyataan Yesus. Nah sekarang ketika ada seorang manusia panutan lain, misal ketika Anda membaca, mempelajari biografi Nabi Muhammad SAW berdasarkan memang rujukannya yang bisa dipercaya tentang pribadi agung atau pribadi Nabi Muhammad SAW, sirah nabawiyah dan sebagainya gitu, sehingga dia mengajarkan manusia kepada seluruh kebaikan, lalu dia mencontohkan tentang kebaikan, dan dia mengatakan kepada umatnya karena memang dia diutus untuk seluruh umat manusia, lalu dia katakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan atau yang menolak. Nah, Anda ada ketertarikan atau tidak? Saya tidak ada, Bang. Ya udah, kalau nggak ada. Karena di Yesaya 55 ayat 4, Tuhan berkata, hendak menyelamatkan kehidupan umatnya Israel dari keberdosaannya dan memberikan perjanjian abadi yang akan memberikan kembali jalan kebenaran. Kan tadi sudah dibahas kita perjanjian lama, bahkan Yesus hanya untuk Bani Israel.
Anda pun sudah tahu, Anda hanya mengikuti panutannya. Makanya saya sampaikan, kalau ada sosok yang lain yang mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran, lalu pribadinya yang luhur juga diceritakan oleh banyak orang, dibukukan kisahnya, bagaimana teladannya yang mesti diikuti, Anda tertarik atau tidak, malah Anda menolak. Ya sudahlah. Iya, Jadi karena Anda berada di tempat di mana Anda maju nggak nyampe, mundur nggak bisa, ya terkatung-katung jadinya. Itu namanya kayak mana ya Bang ya? Berarti Ya maksudnya terserah gini, lu lah. Abang memaksakan saya untuk mengimani Siapa apa yang yang Abang maksa? mau. Siapa yang maksa? Iya, karena saya tidak mau mengikuti yang Abang maksud. Berarti Abang merasa saya ini bodoh atau gimana gitu. Nggak bisa gitu Loh, Bang, kita kan diskusi. bukan. Anda paham nggak sih sebenarnya yang dari tadi kita bahas? Ingat yang tadi kita bahas, ketika membahas Yesus, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kitab yang dibahas itu panutan untuk Bani Israel. Kan selesai. Nah, ketika kita bahas nih, sodorkan, ada sesosok lagi utusan Tuhan yang diutus untuk seluruh umat manusia, bukan memaksakan, bukan. Dia mengatakan, dia mengajarkan, dia menyampaikan segala kebenaran. Anda tertarikkah dengan konsep keselamatan ini? Anda katakan tidak. Ya sudah, kok malah dibilang saya maksa? Ya, Makanya yang saya katakan sebenarnya adalah Anda ini mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Posisinya tergantung di kayu salib, di kayu salib. sebenarnya kalau dibilang masalah itu saya mau kan, tetapi karena Yesus tidak ada mengatakan hal itu, jadi saya tidak mau Bang. Ya silakan Anda menolak pun saya bilang tidak masalah. Saya kan menawarkan sebuah konsep di mana yang memang dia itu adalah untuk umat manusia. Kan gitu. Daripada Anda mengaku Anda berada di sana padahal di sana Anda tidak diakui. Ketika Anda menolak, ya bukan sebuah paksaan dari kami. Orang kami juga nggak maksa. Orang Nabi kami juga mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya kan Anda yang nolak, berarti Anda yang enggan masuk surga. Sementara utusannya atau rasulnya sudah mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang nolak.